Siti adalah tanah, Inggil adalah tinggi. Dulu ini merupakan gundukan tanah di tengah sawah. Mataharinya Majapahit, Iya. Surya. Dan di situ ada 9 dewa, ada yang mengatakan Dewa Sanga. Dewa Sanga. Ini tombak Arjuna yang dikasih oleh seorang misterius ya, kepada beliau, Eyang Sapu Jagat dan Eyang Sapu Angin. Ya, dibawa ke sini saya tidak tahu. Tahu-tahu sampai sini aja. Iya. Ini ada makam beliau, Raden Wijaya, Raja Majapahit. Ring kepala naga yang sangat sakti. Tiba-tiba ada yang ngasih dan sosok itu hilang. GSP Rano Rene Ijot. Dan komen subscribe Gus Solepati channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Ijot. Pada malam hari ini GSP hadir di Jawa Timur, tepatnya di Petilasan Raden Wijaya, Raja Majapahit yang terkenal sakti mandraguna. Seperti apa mitos, legenda, dan misterinya di lokasi, GSP akan ungkap total. Ikutin terus Gus Solepati YouTube channel. Ayo. Ini suasana sekitar lokasi. Tapi GSP akan cari narasumber dulu, mungkin juru kunci yang ada di sini. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih ganggu nih. Iya, Paring asmo sinten. Namanya siapa? nama saya Muhammad As'ad, Jupel Siti Inggil sini. Cak As'ad. Inggih saged, Cak As'ad nggih Ini saged. nih para GSP nih. Suruh Iya, kunci itu. Siti Inggil Muhammad As'ad. Subhanallah. Cak As'ad, ini tempat apa? Ini ada yang mengatakan terkenalnya adalah Siti Inggil. Siti Inggil, itu maksudnya apa ini Cak? Siti Inggil itu cerita rakyat, orang mengatakan Siti adalah tanah, Inggil adalah tinggi. Dulu ini merupakan gundukan tanah di tengah sawah. Makanya masyarakat sini menyebut Siti Inggil itu. Makanya terkenalnya Siti Inggil. Tapi di sini juga kalau menurut sejarah, ini merupakan candi atau Antapura. Anta itu adalah suatu alas atau pondasi, pura adalah candi. Oh gitu. Iya. Apakah benar ini ada makam beliau Raden Wijaya, Raja Majapahit? Iya. Ini ada yang mengatakan Petilasan, Eyang Raden Wijaya juga benar. Ada yang mengatakan Makom juga benar. Oh gitu. Pasti penasaran ini sebenarnya makam atau petilasan. Nah, kita telusuri sama beliau, Cak As'ad. Monggo Cak. Monggo. Assalamualaikum. Masya Allah. Nih para GSP, ini beliau-beliau ini orang sakti semua nih. Wah. Yang paling sakti mana ini? Wah. Mohon izin semua ya. Yuk. Kalau nggak gini nggak seru. Iya. Monggo. Oh, ini kemana nih Cak? Ya, kita awali dari sini. Ini merupakan Sanggar Gundul atau Sanggar Pamujan. Ini tempat meditasi untuk mengambil energi alam atau netralisir energi. Karena apa? Kadang-kadang orang datang ke sini, Ya. ada benturan energi, itu biasa nggak merasa nyaman. Oh, Akhirnya bisa bermeditasi di atas sini untuk netralisir energi. Di sini untuk menjadikan titik nol. Setelah ketenangan dalam jiwa, setelah itu bisa berdoa Oh, ke gitu. Eyang Raden Wijaya. Juga
digunakan acara di bulan purnama. Biasanya bulan pertama ritual di sini karena menyatunya antara energi bulan dan energi bumi. Makanya orang-orang tua dulu sering meditasi di atas itu, di bulan purnama. Di atas itu. Iya. Lah, ini patung apa ini? Taruh sini nih, dua ini. Nah, kalau ini ada yang mengatakan penjaga, ada yang mengatakan dua para pala. Dua para pala. Oh, Iya. penjaga ya? Iya, Penjaga. sifatnya itu. Itu bahasa Bahasa umumnya reca pentung. Toto Pentong. Ini penjaganya. Dua-duanya sama, Cak. Sama. Ini Para satunya ini pala. para guys ini. Oh iya ini bawa pentong ya. Sama. Situ juga bawa pentung ini. Iya bawa pentong. Sama para GSP. Subhanallah. Nih para GSP. Nah, sebelum masuk ke wilayah sini, ini ada pembakaran wewangian ya di sini. Di atas ini kata Cak As'ad itu untuk meditasi. Berarti ngadep ke sana itu. Soalnya dupanya di situ nih. Ini aku ngerasa energinya di sini sangat kuat. Orang yang bermeditasi di sini, nah itu rata-rata untuk menetralisir diri, ya, supaya menyatu dengan alam. Ya. Energinya itu bisa menyatu, ada kekuatan spiritual, ya, untuk melumpuhkan energi-energi yang negatif. Akhirnya muncul energi-energi yang positif dari alam semesta. Baru sowan ke beliau. Oke, kita temuin Cak As'ad lagi ke lokasi yang lain. Ya, yuk. Habis dari sanggar kita nih kemana ini Cak As'ad nih? Kita ke ini ada makam dari Mbah Kasan Ulama. Siapa itu? Mbah Kasan Ulama dulu adalah juru kunci Gunung Tidar yang dibawa oleh Pak Harto ke sini untuk menjaga tempat ini waktu renovasi ini. Oh gitu. Dan dia meninggal dimakamkan di Siti Inggil sini. Jadi beliau juga bisa dikatakan guru spiritualnya Pak Suwarto. Suwarto, iya. Ya, mari kita lihat ini. Oke, yuk. Boleh kita ziarah ya? Ya, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hawdhin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Beliau meninggal tahun berapa? Yang Mbah Kasan Ulama ini meninggal tahun 1982. Dan dia datang ke sini bersama Pak Harto antara tahun 67-68. Dan setelah itu 68 kembali ke sini, disuruh Pak Harto untuk menjaga tempat ini. Ini kan dulu kan masih gunungan tanah atau Siti Inggil terkenalnya ya. Setelah itu mulailah di tahun itu mulai merenovasi tempat ini. Subhanallah. Ya, ini adalah guru spiritual dari Pak Harto, dan juga bila mana ada keluarga dari Pak Harto datang, beliau atau Mbah Kasan ini yang memimpin ritual di tempat ini. Cak As'ad, kita kemana lagi nih Cak As'ad? Ya, kita di sini diawali dari Sanggar Gondol, sekarang ini kan ke Mbah Kasan. Inilah merupakan
ada makam memang. Makam dari Eyang Sapu Jagat, Oh, yang sapu jagat, Sapu Angin. sapu angin. Siapa beliau? Sebelum kita masuk berdoa, Oke. ini ceritanya begini. Ini saya cerita realita aja. Nggih, nggih, nggih. Dulu waktu renovasi ini atau pembenahan tempat ini menemukan sebuah Kerangka manusia. kerangka manusia besar sekali Oh, di sebelah utara pohon besar itu depan. Nah, di situ akhirnya karena kerangka dan tulang belulangnya panjang, kepalanya besar, tulang belulangnya panjang, heeh. akhirnya dibawa ke Purbakala. Iya, iya, iya. Terus Setelah dibawa ke Purbakala mau diteliti, di sini terjadi hujan dan angin selama 3 hari 3 malam nggak henti-henti. subhanallah. Akhirnya Mbah Kasan atau guru spiritual Pak Arfa itu tadi Oh, iya. menyuruh mengalihkan ke tempat ini Oh, dan akhirnya dimakamkan di sini. di sini. Oh, Ya, di sini. Dan setelah itu hujan reda. Dengan kejadian alam nggih. diberi nama Eyang Sapu Angin. Oh, Karena dulu di situ ada atau batu atau lingga. nggih. Bentuknya seperti lingga. Orang-orang sini menyebutnya Mbah Tu. Karena ada batu tetenger batu. Itu untuk Eyang Sapu Angin. Dan juga ada Eyang Sapu Jagat. Sapu Jagat ini juga ditemukan kerangka di depan pintu tangga naik itu. Ada di situ. Nah, ya. Tahun berapa itu? Tahunnya diperkirakan tahun 70-an. Entah tahun berapa kami nggak tahu. Nah, sekitar tahun itu. Iya, sekitar tahun 70-an. Karena diawali dari 68 69 renovasi ini. Nggih, nggih, nggih. Iya. Dan untuk yang Sapu Jagat itu ya karena realitanya tertutup dengan batu bata merah dan tanah merah, Ya. kerangkanya masih utuh, Oh, putih subhanallah. bersih. Akhirnya dimakamkan di sini diberi nama Sapu Jagat. Jagat. Ini. Oh, Ini adalah Sapu Jagat dan Sapu Angin. ceritanya gitu. Dan setelah itu guru-guru spiritual Ya. mengatakan termasuk Pak Jono Mardani, termasuk Mbah Kasan, termasuk kesepuhan sini Mbah Idris. Nggih. Ini ritual mencari kebenaran siapa Eyang Sapu Jagat dan Eyang Sapu Angin ini. Eyang Sapu Jagat akhirnya guru-guru spiritual mengatakan beliau adalah penjaga tempat ini atau kesepuhan tempat ini. Ini yang dikatakan guru-guru spiritual untuk Eyang Sapu Jagat. Iya, iya. Dan juga untuk Eyang Sapu Angin, Ya. beliau mengatakan dia adalah penggawa atau panglima dari kerajaan. Tapi nggak nyebut kerajaan siapa. Oh. Itu yang dikatakan oleh guru-guru spiritual itu. Iya, iya, iya. Kebenarannya kita kembali kepada Sang Pencipta. Betul, betul. Itu cerita apa adanya yang saya ceritakan di sini. Ini. Kalau ingin tahu ke dalam, sebelum ingin tahu, monggo jenengan doa bisa masuk untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan Nggih, siap. kita masing-masing. Mari. Subhanallah. Para GSP, ketika saya masuk tadi itu kan nggak kelihatan sama sekali ya, tertutup oleh hijab pembatas ya. Tapi ketika masuk, itu bersinar putih cerah ke atas. Nah, ketika ke atas itu langsung menyinari ke sana, seret, seret. Nah, artinya apa? Memang benar yang dikatakan oleh Cak As'ad bahwa beliau ini adalah punggawa kerajaan zaman dulu dan juga kesepuhan penjaga wilayah sini. Subhanallah. Itu ada namanya di situ. Oh, ini nih. Eyang Sapu Jagat dan Eyang Sapu Angin. Subhanallah.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cak Asad, mohon maaf, kenapa disatukan makamnya, Cak? Ya, karena diawali dari Eyang Sapu Angin itu untuk melengkapi dari apa yang ada di sini, dan setelah itu menemukan kerangka. Akhirnya dengan kejadian alam, itulah akhirnya jadikan sapu jagat, sapu angin itu adalah memeras itu kekuatan atau ilmu yang terdahulu itu. Kalau sapu jagat itu kan doanya gini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul, itu ada hubungannya apa gimana? Karena yang sapu jagat itu adalah doa yang telah Bapak katakan. Iya. Tapi hawa dalam suatu energi yang dikeluarkan adalah merupakan kekuatan angin. Kekuatan angin. Makanya ada di antaranya kedua-duanya ini adalah saling mengisi. Ada keterkaitan antara angin dan alam semesta, jagat itu. Subhanallah. Masya Allah. Wah, ini penjaganya siapa ini? Mohon maaf nih, Cak. Di atas itu tadi besar sekali. Iya. Tapi tersenyum gitu loh, Cak. Besar tersenyum, bukan nakutin. Siapa, Cak, itu, Cak? Ini di sini nih, para GSP nih. Ya, kami nggak bisa mengatakan siapa dia. Dia adalah makhluk penjaga tempat ini, gitu aja saya. Aku yakini beliau itu baik. Cuman ketika ada seseorang sini salah niat, ya, berbuat maksiat, dia akan marah. Betul ya, Cak? Iya, memang dia adalah makhluk sang penjaga tempat ini. Cak, saat kita mau ke tempat itu, tempat apa ini, Cak? Ya, nanti kita ceritakan di situ saja. Oke. Ayo, kita telusur lagi lokasi itu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ini angin langsung bertiup kencang. Bener, ini di atas gunung atau gimana ini? Angin langsung kenceng ini, Cak. Memang ini kan bisa dikatakan Siti Inggil. Siti adalah tanah tinggi. Sebelum kita masuk, bisa kami ceritakan di sini saja. Oke. Bila mana nanti di dalam kita berdoa. Oh gitu. Dan saya juga bisa pimpin doa itu. Oh, nggih. Ini simbol apa ini, Cak? Ini adalah Surya Mojopahit. Surya Mojopahit. Berarti sinar matahari. Mataharinya Majapahit. Iya. Surya. Dan di situ ada 9 dewa, ada yang mengatakan Dewa Sanga. Dewa Sanga. Iya. Adalah Boleh saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Iya. Lah ini ada penjaganya juga, ini siapa nih, Cak? Kanan dan kiri ini ada patung. Namanya patung apa, Cak, ini, Cak? Iya, ini kan patung Buddha. Ini melambangkan tempat, patung Buddha. Iya, ini adalah melambangkan tempat ini adalah di zaman dahulu. Nah, ini langsung saja kami cerita ke poin. Ya, ke sejarah ini sejarah, dulu. Nggih. Ada yang mengatakan ini adalah termasuk simbol dari Buddha karena ini merupakan Antapura atau Pura Agung. Dan di sini merupakan tempat pendarmaan Eyang Raden Wijaya, abunya sebagai simbol Buddha di Antapura sini, dan di Candi Simping Sumber Jati Blitar sebagai Siwa Wimba. Makanya di sini sebagai simbol Buddha ada 2 patung Buddha ini, simbol bahwa ini adalah di zaman dahulu untuk Antapura ini digunakan oleh Majapahit dari simbolnya dari simbol Buddha. Lebih baik bila mana masuk
kita berdoa. Oke. Dan tadi saya kan mengatakan, saya cerita dulu, Iya, iya. ini ada yang mengatakan petilasan, itu memang benar. Oh. Karena di masa hidup Eyang Raden Wijaya, setelah dia diberi hadiah oleh Jaya Katuang, dia akan mengabdi ke Jaya Katuang. Setelah itu diberi hadiah di Utan Tarik, daerah Tarik. Dan disitulah dia akhirnya bertapa ke Antapura sini. Dan disinilah di Antapura sini dia mendapat wahyu ke Prapon untuk mendirikan kerajaan. Majapahit. Ya, kerajaan kecil dulu, makar dari Jaya Katuang dengan nama Wilwatikta dulu. Dulunya sebelum Majapahit itu Sebelum ceritanya. Majapahit, ya. Oh gitu. Makanya ini bisa dikatakan petilasan. Cak As'ad, ini pohon apa Cak? Ini adalah kesambi. Pohon kesambi. Iya. Ini udah umur ratusan tahun berarti ya? Ya semasa kecil saya, ini cerita mbah saya. Ini ya sebelum direnovasi tempat ini dibenahi sudah besar seperti ini. Ini namanya buah. Buahnya namanya kecacil. Buah kecacil. Iya buahnya. Pohonnya kesambi, buahnya kecacil. Lo kok beda? Buahnya namanya kecacil, pohonnya namanya Pohonnya kesambi. Makanya sanepannya adalah sambil mencicil. Sambil mencicil. Sambil Maksudnya? mencicil itu melek. Melek. Iya. Maksudnya? Ya di sini lebih baik kita tidak tidur. Oh gitu. Para KSP berarti artinya suruh bertapa di sini, bersemedi, bertafakur, mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu anggih artinya nggih. Ini Berarti jenengan sering mencicil lah. penting dan sebabnya saya di sini juga penjaga, makanya saya selalu Mencicil tadi kayak buah kecacil. Iya. Melek dan mencicil. Melek dan mencicil ya? Kecacil. Iya, sama. Iya. Ini hanya sanepan. Iya, bagus itu kan filosofi itu bagus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ta'ala syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangestunipun ingkang jumeneng teng setinggil mriki inggih menika Eyang Raden Wijaya, Eyang Gayatri, Eyang Dorapeta, Eyang Dorojinggo, abdi kinasih kaki regel, Eyang sapu jagat, Eyang sapu angin lan Mbah Kasan. Syai'ulillahi umul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Binurri bisyirri syai'ulillahi mul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya ta'budu wa iyyaka nasta'in. Memberi Cak, adem banget ketika di atas tadi Cak. Langsung saya tahu goyang-goyang sendiri tuh gimana Cak, gini-gini Cak. Itu apa artinya Cak? Kan kalau kita berdoa biasanya pasti ada tanda. Tanda kita digoyangkan itu ada termasuk ya bisa dikatakan diterima atau juga tanda ini subhanallah. biasanya kan ada banyak semut di muka Gitu. itu termasuk tanda bahwa kita diterima di suatu tempat itu. Subhanallah. Kadang-kadang karena diri kita bergerak sendiri, kadang-kadang ada air pure, itu adalah tanda-tanda kita bisa diterima di suatu tempat itu. Ini apa ini Cak? Kayak ular nih. Nih mulutnya nih. Pusaka dari mana? Ini termasuk entah itu siapa yang memberi, kami juga tidak tahu. Ketahuan yang memberi terus hilang gimana atau gimana ceritanya Cak? Iya, setelah pamit dia siapa juga saya nggak kenal. Nggak tahu, nggak kenal ya. Nggak kenal.
Apakah Ya saya terima kasih gitu aja. apakah pembelian beliau-beliau hanya di sini? Urusan itu kami tidak bisa dan nggak berani menjawab. Terus ini namanya apa, Cak, ini, Cak? Pring apa ini? Tapi bentuknya aneh, ini kayak naga gitu loh. Iya, kayak naga, ini kepala naga, Cak. Saya nggak ngerti tentang prank. Tapi saya dikasih, saya taruh gitu aja. Nah, kesaktiannya apa? Ya ini. Apa ada pernah dipakai? Misalnya ada pencuri atau apa, karena bandel dipukul lama ini terus pingsan gitu. Bisa juga begitu. Pernah dipraktekin? Ya janganlah. 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 Pring kepala naga yang sangat sakti. Tiba-tiba ada yang ngasih dan sosok itu hilang. Tiba-tiba sosok itu hilang. Subhanallah. Kalau ini, Cak, tongkat apa itu, Cak? Biasa saya ambil ya, mohon maaf nih. Penasaran saya. Ini padepokan beliau nih, para GSP nih. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tongkat apa? Tongkat loh. Pas ini, kalau saya pakai pas. Ini juga berbentuk penyatuan ini ular, Cak. Cak, ini dari mana, Cak? Ya dibawa ke sini saya tidak tahu. Tahu-tahu nyampe sini aja. Iya. Nih, para GSP, ini juga ada keanehan. Ini tiba-tiba ada di sini. Subhanallah. Ini pring apa namanya, Cak? Ada ya ular. Pring ular. Iya. Saya kan di sini kan ada ularnya. Memang ada di sini. Penunggunya yang Secara gaibnya memang di sini ya banyak sekali. Kalau tentang ular, di tahun 2013 saya masih asisten dari Pak Koko pernah tidur. Secara gaib itu ada ular besar. Saya diungkerin, dijaga ya, diungkerin. dijaga ular itu. Itu setelah saya bangun, saya pegang, saya nggak berani melihat karena besar sekali, takut. Ini cerita apa adanya di sini. Iya. Entah ini ular benar atau ular gaib, saya nggak tahu itu. Tapi saya pegang memang seperti ular. Makanya Dalam para keadaan GSP, setengah tidur. makanya ini penampakannya, wujudnya, manifestasinya, ya meskipun berbentuk pring, tapi ini manifestasi daripada ular gaib yang ada di sini. Subhanallah. Oke, nih masih satu lagi nih para GSP. Bismillahirrahmanirrahim. Cak, ini tombak apa namanya, Cak? Ini termasuk tombak yang dipakai oleh Arjuna, ini katanya ini. Oh, dipakai Arjuna. Panah-panah Arjuna gitu loh. Ini tombak Arjuna yang dikasih oleh seorang misterius ya kepada beliau, Cak As'ad. Untuk jaga-jaga di sini, Cak. Bisa juga. Bisa juga. Cak As'ad, terima kasih informasinya. Semoga menjadi bermanfaat siapapun yang melihat tayangan ini. Terima kasih, mohon maaf, salam keluarga, sehat semua, amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para GSP, ini sedikit cerita di Jawa Timur, tepatnya di Siti Inggil. Subhanallah. Ketika kita beraktivitas, jangan lupa selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Sulepati YouTube channel GSP Rono Rene Cut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.